Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Syuhada rahimakumullah. Pertama kembali kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, ihsan juga, serta nikmat kesehatan serta kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melaksanakan rangkaian ibadah salat fardu maupun sunnah. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai akhir penutup Nabi dan Rasul yang kita mengharapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah beberapa hari kita memasuki bulan keempat ya dari penanggalan tahun baru Islam Hijriah 1445. Muharram kita sudah lewati, Safar, dan kemarin beberapa waktu yang lalu, hari yang lalu, kita juga sudah melewati bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan Maulid, dan hari ini memasuki bulan Rabiul Akhir ya. Ada juga mengatakan Rabiul Tsani setelah Rabiul Awal. Insyaallah pada malam hari ini kita masih mencoba menguraikan, menyampaikan materi seputar ya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Walaupun sudah lewat waktunya, masih ada saudara kita di luar sana merayakan ya, bagi yang merayakan peringatan atau perayaan Maulid. Kita ingin mencoba memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sebagian kita sudah paham dan mungkin ada juga yang belum. Yang jelas Rasulullah dalam sunnahnya itu ada 3 ya hal, yang 3 bentuk sunnah Nabi. Yang pertama berbentuk dia qauliyah ya, sunnah atau al-hadis. Ini 2 hal yang kadang tidak bisa dipisahkan, sunnah atau hadis.
Karena tidak salah kalau ada yang mengatakan sunnah qauliyah, sunnah yang kedua fi'liyah, dan sunnah takririyah. Atau yang saling lebih lagi spesifik, hadis. Ada 3 macam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Yang pertama hadis qauliyah, berupa ucapan atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau yang menjadi hukum ya bagi umatnya untuk dilaksanakan. Sekali lagi, yang pertama adalah hadis qauliyah, berupa perkataan. Dan ini yang paling banyak dari 3 jenis sunnah Nabi atau hadis Rasulullah SAW. Ini yang paling banyak berupa qauliyah, perkataan atau ucapan Nabi. Yang kedua adalah sunnah atau hadis fi'liyah, yaitu berupa peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga tentunya menjadi hukum bagi kita umatnya, yaitu berupa perbuatan ya, amal atau amalan ya. Itu yang kedua, hadis berupa fi'liyah. Nah, contoh sederhana yang kita sering sebutkan, kita pahami, hadis berupa perbuatan walaupun diucapkan juga tapi sambil mempraktekkan, digambarkan. Seperti tentang sholat, Nabi pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, itu kan perkataan. Nggak mungkin Nabi berdiam, tidak mengucapkan kata-kata untuk menyampaikan. Tapi walaupun fi'liyah, tapi pasti diawali dengan berupa pengantar, berupa ucapan. Ini kan perkataan Nabi nih. Masuk qauliyah plus fi'liyah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Masih koma. Bahwasanya yang poin kedua ini, sunnah Nabi atau hadis Rasulullah SAW itu berupa ucapan sekaligus perbuatan, tapi intinya dia berupa perbuatan. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ya, Nabi SAW contohkan. Biasanya ada kalimat-kalimat Nabi itu bagaimana takbirnya dan lain sebagainya. Nah, ada perbuatan, cuma nggak divisualisasikan. Nah, itu aja bedanya. Sekiranya ada, berarti ada berupa perbuatan Nabi yang bisa kita contoh. Atau contoh yang lain, ketika Nabi mensyariatkan tentang haji ya atau umroh, kata Nabi, khudhu manasikakum ya, anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, ambillah atau contohlah cara saya melaksanakan ibadah haji ya, tentunya dengan umrohnya. Dan masih ada beberapa sunnah atau hadis fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hadis takririyah. Hadis takririyah ini adalah sunnah Nabi yang Nabi tidak lakukan, tapi Nabi hanya memberi persetujuan. Ya, katakanlah digambarkan dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat melakukan sesuatu yang tentunya berhubungan dengan ubudiyah ya, permasalahan ibadah, kemudian meminta pandangan dari Nabi, bagaimana ini ya Rasul. Nah, Nabi mungkin tidak melakukan, tapi sahabat melakukan, Nabi tidak melarang. Nabi katakanlah mengiyakan atau menyetujui, silahkan lakukan. Contoh mungkin adalah tentang puasa ya, puasa sunnah, entah itu puasa Muharram dan puasa-puasa yang lain, 9 Muharram. Nah itu ya. Ada sunnah yang lain yang berupa syariat yang mungkin juga tidak pernah kita bahas, tidak pernah kita dengar, yaitu terkait dengan adzan. Bagaimana sesungguhnya
sejarah azan ini. Ya, jamaah sekalian rahmatullah. Paling tidak ada 3 kalau kita dalam melihat faktanya dalam praktek kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat Muslim, azan itu ada 3 kalau kita lihat. Nggak tahu kalau ada yang lain. Azan dilakukan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, azan ketika menyambut bayi yang baru lahir. Dan ketiga, masih ada mungkin, dan beberapa waktu yang lalu kita lihat saudara kita masih melakukan itu. Di zaman sekarang masih lakukan, yaitu azan ketika mengantar jenazah saat mau memakamkan. Masih ada itu. Nah, paling tidak ini ada 3 hal kalau kita lihat, ya, kita simpulkan saja dari referensi atau literatur yang kita pernah baca. Yang jelas syariat azan tidak diragukan, kesepakatan ulama itu untuk sholat. Namun berbeda pendapat ketika azan ini untuk menyambut bayi yang baru lahir, azan dan iqamahnya. Di situ tidak ada satupun ulama memberi hukum atau menetapkan hukum wajib azan telinga kanan dari bayi yang baru lahir dan iqamah sebelah kirinya. Paling tidak ada tiga hukumnya mengazani bayi. Pendapat Imam Ibnu Hanbal itu, ulamanya khususnya mengikuti itu, adalah hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Dan beberapa ulama yang lain yang mengatakan mubah, boleh mengazani bayi saat baru lahir, itu adalah pendapat dari Imam Imam Malik. Ya, sebagian pendapat dari pengikut Imam Malik. Dan juga dari sebagian Imam Malik, pendapat dari ulama Imam Malik memakruhkan azan bagi bayi yang baru lahir. Nah, kesimpulannya ada dari 3 atau 4 ulama mazhab ini, pengikutnya terutama yang mengikuti ada 3 saja hukum mengazani bayi yang baru lahir: sunnah, mubah, dan makruh. Tidak ada yang mewajibkan. Dalam realitasnya memang seperti itu, ya. Dalam artian mungkin ada saja di antara umat Muslim ketika ada yang baru lahir, ya enggak baik dia faham bahwa ada syariatnya maupun tidak, ya mungkin tidak melakukan itu. Apalagi kalau memang nggak bisa azan, nggak pernah azan. Jadi ada 3 hukum. Nah, kita nggak membahas lebih jauh tentang azan terhadap bayi yang baru lahir. Pertanyaannya adalah, pernahkah Nabi azan selama hidupnya? Ini kadang jadi bahan diskusi kita juga, ya. Ada pertanyaan dari diri kita sendiri. Pertanyaannya kira-kira gimana jawabannya itu? Nabi itu pernah azan atau bagaimana selama hidup beliau? Jadi menurut riwayat yang pernah kita baca, kita dengar, Nabi itu pernah azan, tapi bukan untuk sholat. Ya, pernah azan Nabi tapi tidak untuk sholat, yaitu saat mengazani bayi. Kalau tidak salah riwayatnya adalah saat mengazani cucu beliau, Hasan. Ya, itu yang pertama. Pernah azan tapi saat bukan untuk sholat, memanggil orang sholat, tapi untuk azan bagi bayi yang lahir. Tapi untuk sholat, Nabi menurut riwayat tidak ada satupun yang menjelaskan Nabi itu pernah azan ketika sholat. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak azan? Nah, ulama sepakat, ada beberapa pendapat. Paling tidak ada 5 sebab kenapa Nabi itu tidak pernah azan. Ya. Yang pertama, bahwasanya Nabi itu
memiliki kesibukan sebagai dai, ya gitu ya, sebagai pendakwah. Alasannya itu yang pertama. Sehingga Nabi ketika katakanlah ditugaskan sebagai muadzin, mungkin waktunya tersita hanya untuk memanggil azan, berarti tidak maksimal sebagai seorang dai atau mubalik. Itu alasan ulama mengatakan kenapa Nabi selama hidupnya tidak pernah azan, karena beliau memiliki tanggung jawab sebagai khalifah, sebagai pemimpin umat yang begitu banyak yang harus beliau lakukan, amanah yang dibebankan. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, di lafal azan itu ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan berikutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya agak ganjil perasaan kalau Nabi menyebut dirinya sendiri. Nah, itu alasannya apa? Kenapa Nabi tidak azan? Karena ada kalimat seperti itu. Yang ketiga, Nabi tidak azan itu karena kerahiman Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan ada seruan hayya 'alas shalah. Beda seruan Rasulullah, bisa dilihat di surah An-Nur ya, ayat berapa? 100 sekian. Seruan Rasul dibanding seruan umatnya. Kalau kita para umatnya ini azan memanggil atau menyeru orang untuk melaksanakan sholat, itu konsekuensinya nggak terlalu berat, biasa-biasa aja, ya biasa-biasa aja. Tapi ketika Rasulullah SAW sekiranya diamanahi untuk menyeru umatnya untuk azan sholat, itu langsung seketika ketika umatnya tidak bersegera, maka diazab saat itu juga. Begitu dahsyatnya, begitu sakralnya ketika Nabi menyeru umatnya melakukan suatu perintah dan umatnya tidak melaksanakan, maka ada konsekuensi yang harus diterima, yaitu tentu ada hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pertanyaan yang terkait dengan kenapa Nabi tidak melakukan atau melaksanakan azan. Yang berikutnya adalah, terus bagaimana Nabi tahu ada ya kalimat-kalimat seperti itu? Yang menurut riwayat Allahu alam bisa ditelusuri kesahihan hadis ini, ternyata lafaz azan itu berangkat dari hasil mimpi Nabi. Suatu saat Nabi mimpi, dalam mimpi itu ada yang azan, suara azan. Ya, suara azan. Itu mengisyaratkan bahwa nanti suatu saat ketika umatmu sudah Islam, muslim dan harus melakukan ibadah, maka awali sholat itu dahului dengan azan. Nabi itu digambarkan atau ditampakkan serta diperdengarkan, mungkin bahasanya, lafal azan itu dalam mimpi, ya, dalam mimpi. Nabi katakanlah seperti kita ini menghafal itu mimpi dari A sampai Z, dari lafal takbir sampai kalimat terakhir dari lafal azan itu. Nabi hafal, untuk selanjutnya Nabi menyampaikan kepada salah satu, ya katakanlah sahabatnya, salah seorang sahabatnya, silakan dicatat kalau memang perlu dicatat atau dihafal. Saya mendapatkan mimpi seperti ini terkait dengan cara memanggil atau menyeru orang untuk melakukan sholat. Jadi seperti itu jamaah rahimakumullah. Nah, untuk selanjutnya Nabi memerintahkan seseorang tadi untuk mencoba melafalkan itu. Dan sebagaimana kita pahami, untuk selanjutnya dalam perjalanan umat Islam, ya, sebaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memiliki muazzin khusus, ya, yang terkenal adalah Bilal bin Rabah. Kalau tidak salah ada dua, satunya adalah
Abdullah bin Ummi Maktum yang beliau adalah sahabat Nabi yang buta. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terkait dengan mungkin azan yang kita maksudkan tadi termasuk bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya merupakan bagian daripada syariat. Ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini. Untuk selanjutnya tentu kita berupaya sedemikian rupa untuk memahami lafal-lafal azan itu sendiri. Namun sungguh ironis ya, karena ini merupakan perintah ya, katakanlah semacam itu dari Rasulullah SAW. Syariat azan ini itu ada doanya ya, ada doa yang Nabi mungkin atau sahabat yang contohkan yang sudah kita pada paham ya, yaitu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wa fadilah syarafa darajatal aliyah rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Ya, dalam versi lain ada menambah innaka la tukhliful mi'ad. Ada ulama menjelaskan ketika kita ingin memperbanyak sholawat, sering-seringlah melafalkan ini, menyimak orang azan ya, mengikuti apa yang diucapkan oleh muazin dari takbirnya sampai lafal terakhir ya, menyebutkan mengikuti lafal-lafal itu. Semestinya seperti itu supaya kita betul-betul memahami sesungguhnya bagaimana adab kita ketika ada orang atau muazin yang mengumandangkan azan. Ya. Jadi sekali lagi tuntunan Rasulullah SAW ketika ada azan itu diikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya, tapi tidak semua sama ya kalimatnya yang kita pahami. Ketika masuk di lafal hayya 'alas shalah serta hayya 'alal falah, bukan itu yang kita ucapkan, tapi cukup kita yang mendengar mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ya, kalau azan berarti 2 kali, 4 kali dengan hayya 'alal falahnya. Nah, kemudian di samping azan ada juga iqamah. Ada iqamah. Nah, terkait dengan iqamah ini mari kita cari juga referensi yang bisa kita lihat. Itu sama. Ketika muadzin melafalkan iqamahnya dan siap-siap melaksanakan sholat, maka sebagaimana azan kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang dilafalkan oleh muadzin. Ya, kalau kita betul-betul memaksimalkan adab kita ketika mendengarkan azan muadzin, mengumandangkan azan maupun iqamahnya. Ya, jadi khusus tambahan sedikit terkait dengan azan di sholat subuh. Nah, itu ada sedikit berbeda ya. Ada perbedaan, ada tambahan kalimat as-salatu khairum minan naum. Ya, berbeda hanya dengan sholat maghrib, isya, zuhur dan asar. Satu-satunya waktu azan yang ditambah dengan as-salatu khairum minan naum. Ini pun riwayatnya atau sejarahnya dilihat dari sejarah adanya 2 kali azan. 2 kali azan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kita pernah bahas, pernah dengar juga seperti itu. Azan subuh itu ada 2 kali. Azan yang pertama membangunkan dan azan yang kedua untuk sholat. Maka azan yang pertama itulah yang digunakan as-salatu khairum minan naum, begitu riwayatnya. Nah, tentunya yang azan kedua ya itu menurut riwayat berbeda, yang melantunkan ya, mengumandangkan ya, satu azan membangunkan orang sholat pakai as-salatu khairun minan naum,
dan ada azan yang memanggil, menyeru orang melakukan sholat, bersegera untuk melakukan sholat. Dan itu menurut riwayat ada 2 muazin yang berbeda mengumandangkan. Namun di azan yang kedua menggunakan apa tidak menggunakan, menurut tidak, Allah alam, kalau keliru mohon dikoreksi, yaitu tidak menggunakan as-sholatu khairum minan naum. Nah, cuma ironisnya, mohon maaf, kita ya yang menerapkan azan sekali, kita pakai as-sholatu khairum minan naum. Mestinya kalau pakai as-sholatu khairum minan naum, kita mestinya pakai 2 kali di sini. Kalau ikuti sunnahnya, gitu ya. Pertama tadi sekitar jam 3:30 mungkin atau jam 4 kita azan yang pertama, yaitu menggunakan as-sholatu khairum minan naum. Ya. Nah yang kedua baru tidak pakai as-sholatu khairum minan naum. Seperti halnya ketika kita memanggil atau menyuruh orang sholat, kan gitu mestinya. Tapi kita sudah terlanjur kita menggunakan satu bentuk azan. Mestinya kita tidak pakai as-sholatu khairum minan naum, karena hanya untuk membangunkan, mengingatkan. Sehingga tidak heran kalau kita rata-rata terlambat sholatnya. Terlambat sholatnya kan terlambat dibangunkan. Terlambat dibangunkan. Justru langsung menyuruh sholat. Ya, kita baru bangun langsung suruh sholat. Padahal mestinya siap. Allahu a'lam. Ya, ini sayangnya tidak ada fatwa, tidak ada apa ya terkait dengan persoalan ini di zaman sekarang ini. Di beberapa tempat, masih di Indonesia mungkin ya, Allah alam, pernah kita dengar itu masih ada itu melakukan 2 kali azan di waktu subuh. Ya tentu berbeda tadi jamaah rahimakumullah. Yang pertama pakai as-sholatu khairum minan naum, yang kedua tidak. Ya, tapi yang lebih banyak adalah sekali. Tapi ironisnya menggunakan pakai as-sholatu, dijamak dia, digabung. Ya, namun sayangnya tadi kalau ikuti sunnah sepertinya enggak pas, enggak nyambung. Nah, itu yang dirahmati Allah. Kemudian kembali ke masalah iqamah, ya. Di lafal iqamah itu semua dilafalkan sekali-sekali, kecuali Allahu Akbar 4 kali jadi 2 kali saja. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, seterusnya. Itu ada kalimat qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Itu juga tidak tidak dilafalkan seperti itu sebagaimana hayalah shalah. Sadaqta maaf. Intinya tidak ada ucapan mengikuti, meniru seperti itu. Nah, insyaallah kita ada di buku tuntunan ibadah bagaimana adab ketika mendengarkan azan dan iqamah tadi. Ada yang tertinggal tadi terkait azan subuh. Ketika as-sholatu khairun naum ada 2 pendapat. Ada 2 yang kita pernah ketahui, jamaah rahimakumullah. Ketika muadzin melafalkan as-sholatu khairum minan naum, itu kalau kita, karena itu yang diajarkan selama ini, sadaqta wa barorta, kan gitu ya, dan seterusnya. Atau kalimat sedikit berbeda, sadaqta wa barirta. Ini terkait dengan kaidah bahasa Arab ini, ilmu sorof ya, barorta atau barirta, antara 2 versi itu. Ana minas syahidin. Nah itu ternyata Allah alam, kalau kita lihat sunnahnya, ini juga belum pasti ya, kita masih hanya menyimak, mendengar, belum melihat secara langsung di kitabnya. Ada nggak menggunakan itu? Ya, sholatu khairun minan naum. Ya. Jadi itu berbeda pendapat terkait dengan jawaban kalimat seperti tadi, sadaqta wa barita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita sedikit refleksi terkait sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Bahkan bahwasanya Nabi yang mewariskan sunnahnya itu tidak serta-merta menjadi amalan ya mutlak bagi kita. Itu perlu diklasifikasi. Ya, sebagaimana tadi yang pertama kita bagi ada 3 sunnah Nabi, ada fi'liyah, qauliyah serta takririyah. Ya, itu mungkin termasuk mimpi tadi, Allah Allah masuk kategori apa? Adakah tambahan menjadi apa istilahnya? Karena ternyata kalau memang benar itu sunnah Nabi, mimpi juga ada berupa azan tadi. Apakah masuk takririyah, fi'liyah atau
qauliyah, Allah alam. Mohon maaf ini kalau kita belum bisa menguraikan lebih jauh ya, lebih lanjut. Tapi yang jelas sunnah Nabi itu beragam. Ada sunnah berupa ubudiyah, ya. Ketika Nabi mensyariatkan, menyunahkan tentang beberapa ibadah mahdoh khususnya, baik itu puasa, sholat dan lain sebagainya, maka itu mutlak adanya untuk diikuti, lakukan. Namun ada sunnah-sunnah lain yang tidak mesti kita harus ikuti, ya. Kan ada firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, bahwasanya Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad. Jadi ketika ada kalimat kul, berarti Nabi ya selalu yang dimaksud, diajak ya berbicara. Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka syaratnya harus ikuti dulu Rasulmu, ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Jadi syarat utama cinta kepada Allah tidak lain adalah mengikuti Rasulullah. Maka niscaya Allah akan mencintaimu. Yuhibbukumullah. Menurut riwayat Allah alam, ini ada asbabun nuzulnya jemaah sekalian. Suatu ketika di zaman Rasulullah itu ada perdebatan. Ada dua kaum terkenal, kaum Aus dan Khazraj. Ya, tentunya sama-sama pengikut Rasulullah. Semuanya kedua kaum ini mengklaim mereka lah yang paling cinta kepada Allah. Ya, si A, kaum Aus mengatakan kamilah yang paling cinta pada Allah, dan seterusnya. Sebaliknya juga begitu, kaum Khazraj, kalau memang itu yang dimaksud ya, dua kaum yang berdebat tadi, kamilah yang paling cinta kepada Allah. Nah, karena begitu berlarut-larut ya, mereka berdebat, merasa dirinya paling cinta pada Allah, maka turun ayat ini ya, kul, wahai Nabi, in kuntum, katakanlah wahai Nabi kepada mereka itu, in kuntum tuhibbunallah, dan seterusnya. Kemudian ayat yang berhubungan dengan ayat tersebut surah Ali Imran kalau tidak salah, yaitu man ata'allah faqad ata'ar rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu paket yang tidak bisa kita pisahkan dalam perjalanan spiritual kita, yang melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Kembali masalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ada amalan-amalan yang mungkin sederhana, yang mungkin sebagian mubalik kita sudah pernah menyampaikan bagaimana Nabi luar biasa perkara ibadah sholatnya, ibadah puasanya. Bahkan beliau menyampaikan, akulah yang terbaik di antara kalian dalam persoalan ibadah, baik sholat maupun puasa sunnah. Kalau puasa sunnah digambarkan dalam riwayat itu ada di antara sahabat yang senang melakukan ibadah sunnah, ya, karena begitu senangnya beribadah puasa sunnah ini, beliau mengatakan kepada Nabi, saya mampu ya Rasul melaksanakan ibadah setiap hari, yaitu ibadah puasa sunnah. Tapi Nabi menyampaikan tidak cukup ya, maksimalnya puasa itu batasnya ya adalah puasanya Nabi Daud. Ya, puasanya Nabi Daud. Tapi ada puasa Senin Kamis yang mungkin semua kita insya Allah bisa melakukan. Ada puasa Ayyamul Bid. Nah, tergantung bagi kita. Bisa kita lakukan semua, bisa sebagian. Ya, kita tidak usah memaksakan diri. Khawatir nanti tidak istiqomah. Lebih baik sedikit kata Nabi, tapi konsisten ya.
dibanding banyak hanya sesekali saja. Itulah indahnya ajaran agama kita, bagaimana melihat kondisi umat Rasulullah SAW dalam perkara ibadah ini. Apa kata Nabi? Nanti suatu saat kamu jenuh, bosan. Allah tidak pernah bosan ya melihat ibadahmu itu, ya menerima ibadahmu. Kamu sendiri nanti yang bosan. Ya, tapi sekali lagi kita tentu perlu latihan, perlu berupaya semaksimal mungkin. Jadi intinya puasa yang maksimal adalah puasa yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam, yaitu puasa sehari, puasa tidak seharinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa kita menjadi bahan renungan kita ya dalam mengamalkan rangkaian ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap saat, baik ibadah mahdhum maupun ibadah mahdoh. Atas segala perhatian kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mari kita sama-sama akhiri ta'lim dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.